Perkenalkan, nama saya Asmiani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 23 Bogor Rendah, Kabupaten Tangerang. Saya bersama teman saya, Fauziah Nur, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SDN 23 Jakarta, Kecamatan Oke, Bu Nur, gimana kabarnya ini hari ini, Bu? Alhamdulillah, berkat doa bersama kita sehat dan fit sampai nanti. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan kita sehat selalu ya Bu Zi. Amin. Begini Bu Zi, saya sengaja ini mau bincang-bincang dengan Bu Zi yaitu tentang percakapan kita yang mau melaksanakan observasi kelas yang kemarin. Oke, sip. Baik Bu Nur, sebelum kita observasi, saya mau berbincang-bincang mengenai persiapan Bu Nur untuk tampil besok. Nah, jadi sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ezi. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan. Oke, pertanyaan yang pertama ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Nah, jadi kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Ezi sampaikan kepada anak-anak besok? Apa yang Ibu ingin dapatkan dari anak-anak kita setelah pembelajaran itu selesai? Baik, kalau berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, tujuannya adalah supaya peserta didik memahami arti dari hari kiamat itu. Karena materi saya ketika bumi dan bumi berputar, supaya anak lebih meningkatkan keimanannya dan ketakwaannya, itu tujuan kita. Jadi tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu Ezi lakukan nanti adalah agar siswa memahami arti hari kiamatnya. Nah, beserta mungkin macam-macam hari kiamatnya juga gitu ya Bu. Gitu. Baik Bu Ezi, pertanyaan saya yang kedua nih, masih bisa kan mengajukan pertanyaan Bu Ezi? Boleh. Nah, pertanyaan saya yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Baik Bu, kalau area pengembangan yang ingin saya kembangkan di sini adalah yaitu nilai pengetahuannya, nilai keterampilannya. Nah, di mana untuk pengetahuan saya ingin nanti setelah memaparkan materi, saya ingin kembali memberikan umpan balik kepada peserta didik sejauh mana anak didik ini atau peserta didik saya paham dengan materi tentang hari kiamat ini. Nah, kalau tentang keterampilannya, saya pengen anak didik ini ada yang mampu nanti membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hari kiamat serta artinya begitu. Berarti dalam area pengembangannya yang Bu Ezi harapkan dari pengetahuan adalah anak kita ini bisa memberi umpan balik mengenai hari kiamat. Kemudian di nilai keterampilannya mereka bisa membacakan Al-Quran yang berhubungan dengan hari kiamat. Oke, begitu. Dengan arti. Beserta artinya. Mantap sekali ya Bu. Mudah-mudahan tercapai besok ya apa yang Ibu inginkan. Nah, sedikit lagi Bu Ezi. Ya. Nah, kalau metodenya kira-kira metode apa yang digunakan? Kalau metode, misalnya rencana saya metode ceramah, pasti itu Bu ya. Sebab tanpa guru berceramah dulu, maka siswa tidak akan paham dengan materi yang akan kita sajikan kepada mereka. Kemudian metode berdiskusi. Kemudian metode tanya jawab, metode drill. Jadi di sini di pembelajarannya Bu Ezi nanti akan ada metode ceramah, metode diskusi, serta ada tanya jawab dengan siswa. Nah, sedikit lagi Bu Ezi, ini pertanyaan yang terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir yang ingin saya tahu dari Bu Ezi ini. Nah, bagaimana strategi yang akan digunakan besok ya dalam pembelajaran yang udah Ibu Ezi rancang ini? Kalau strategi itu kan kira-kira boleh dikatakan yang metode lah ya. Jadi strategi saya ingin yang pertama dulu saya menjadikan bahannya secara klasikal, kemudian saya bentuk saya kasih tahu dulu tujuan dari pembelajaran ini, kemudian anak-anak dibentuk kelompok.
menyimpulkan dari tugas yang tujuan pembelajaran tadi, kemudian yang paparkan di depan kelas masing-masing kelompok. Oh iya, strateginya tetap dengan menyajikan hasil-hasil sekolah. Nah, ditambah lagi mungkin ya Wezi mungkin di sini saya dari catatan kita ini saya bisa menangkap Wezi sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, karena medianya di sini saya lihat ada menggunakan gambar, kemudian ada bisnis kelompok yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Oke. Nah, selanjutnya sedikit lagi Wezi kira-kira ya. Nah, kapan nih Wezi mau melaksanakan rancangan pembelajaran yang Wezi laksanakan ini? Nah, kemudian di kelas berapa nih pembelajarannya Wezi? Rencana saya kalau sesuai dengan kalendernya Bu, tanggal 5 Maret Pak. 5 Maret Di kelas 5 kelas 5 jam 1, 2, 3. ya Wezi ya. Oke. Nah, berarti pelaksanaannya nanti tanggal 5 Maret di kelas 5 jam 1 dan sampai jam 2. Jadi dengan itu ya kira-kira yang perlu kita sampaikan hari ini, dan kemudian berarti tanggal 5 nanti saya akan masuk ke kelas 5 melihat dan observasi pembelajaran Wezi. Nah, jadi nanti saya akan melihat, akan mencocokkan dengan apa yang telah kita sampaikan ini. Oke, Wezi, nanti selesai observasi, nah kita akan melakukan bincang-bincang lagi pasca observasi. Nah, jadi di pasca observasi ini nanti akan dihadiri oleh PP pengajar dan saya dari calon guru. Sedikit ya? Saya kan ya Wezi ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita tutup ya Wezi, nah kira-kira dari percakapan kita tadi apa yang Wezi dapatkan? Baik Bu Asni, saya mendapatkan gambaran untuk menjadi tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan tadi dengan menggunakan pembelajaran
kullu nafsin za'iqatul maut. Ada yang tahu artinya? Nah, coba artinya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Betul itu artinya anak-anak semua? Betul. Itu artinya. Pakai suhu sakit ya? Sakit. Pagi-pagi ada mandi. Sarapan ada. Apa? Zaki mau jadi apa? Pilot. Wih, hebat. Tepuk tangan untuk Zaki dan bercita-cita menjadi pilot. Kalau kita menjadi pilot itu, kita harus semangat. Kita harus semangat, ya kan? Ayo, kalau nanti pesawatnya, Wasni, bagaimana kabarnya Wasni? Alhamdulillah baik Ibu. Sudah lebih hampir 1 bulan ya kita tidak ketemu, dan kemarin itu Wasni mendapat tugas bagaimana melakukan coaching ya dengan memberikan sejawat. Nah, sekarang rupanya Bu Fauzia ya yang menjadi sasaran untuk coaching. Nah, sekarang kita kan mau melakukan observasi pasca ya, pasca observasi, mau melihat bagaimana Bu Asmi melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan Fauzia. Nah, oleh sebab itu tentu ada tujuan yang ingin Bu Asmi capai. Apa kira-kira tujuan percakapan Bu Asmi dengan Fauzia? Tujuan saya mau melakukan percakapan dengan Bu Fauzia hari ini Bu, itu mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan Bu Fauzia kemarin yang waktu saya observasi. Evaluasi atau refleksi ya. Refleksi kembali. Oke, jadi hasil yang diharapkan dari percakapan ini nanti apa itu Bu Asmi? Hasil yang saya harapkan nanti ada Rezi menemui kesulitan dalam pembelajarannya atau pembelajaran yang saya amati kemarin itu belum mencapai target yang 100% lah mungkin Bu. Jadi saya berharap nanti ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh teman yang saya observasi. Jadi memberdayakan Fauzia. Ya. Nah, baik sebelum Ibu Asmi melakukan percakapan pasca observasi Fauzia, ini ada beberapa hal yang perlu Bu Asmi perhatikan ya. Yang pertama itu adalah menyampaikan tujuan percakapan. Sama sebenarnya ini konfirmasi saja Bu Asmi sudah tahu, tapi ini mengingatkan saja. Pendamping gitu ya, pembimbing gitu. Jadi menyampaikan tujuan percakapan, kemudian melakukan percakapan. Jadi ada tujuan, kemudian melakukan percakapan, kemudian nanti mungkin ada perencanaan pengembangan mungkin yang akan dilakukan oleh Fauzia. Itu perlu Ibu Asmi gali gitu. Kemudian rencana aksi dari pengembangan diri itu seperti apa. Jadi itu yang akan dipantau pada kegiatan kita pada hari ini. Oleh sebab itu dipersilakan ya kepada Bu Asmi untuk mengambil waktu berbicara ya, berdiskusi dengan silakan Bu Asmi. Terima kasih tadi atas penjelasan pembicaraan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan proses coaching pasca observasi yang akan saya lakukan dengan Bu Fauzia bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik. Ya, silakan Bu. Kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi. ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ezi atas waktunya. Bu Ezi, kemarin kan kita udah observasi nih. Nah, menurut Bu Ezi, bagaimana proses pembelajaran yang Bu Ezi lakukan kemarin? Kalau menurut pendapat saya Bu As, alhamdulillah pembelajaran saya kemarin itu dengan izin Allah ada lancar baik. Alhamdulillah, berarti proses pembelajaran Bu Ezi kemarin udah berjalan lancar dan baik begitu ya Bu? Ya, tapi walaupun sudah berjalan dengan baik dan lancar, yang namanya pasca observasi ini tetap kita laksanakan. Di mana tujuannya ya Bu Ezi di sini untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Bu Ezi lakukan kemarin. Nah, jadi saya nanti akan mengevaluasi kembali bagaimana pembelajaran yang telah terlaksana. Nah, jadi untuk itu Bu Ezi, saya minta sedikit nih Bu Ezi menceritakan kembali bagaimana pembelajaran bagaimana aksi yang Ibu lakukan kemarin itu. Kalau aksinya Bu As, Ya.
maksudnya di sini area pengembangan Ibu kemarin ya Bu, area pengembangan Ibu yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran itu kemarin itu, saya minta Ibu menceritakannya kembali. Oke, kalau menurut saya area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran itu ada dua, yaitu ranah kognitif dan ranah pengetahuan. Nah, kemudian ada keterampilannya. Kalau sepanjang pantauan saya kemarin itu, di mana pengetahuannya itu dengan ranah keterampilannya belum seimbang gitu. Nah, kenapa begitu? Kalau di ranah anak-anak kita ini kan sebenarnya mereka itu punya potensi sih. Nah, tapi mungkin karena kurang pembiasaan kali Bu ya. Nah, makanya saya bentuk metodenya diskusi. Ketika di ranah kognitif dengan ranah pengetahuannya kurang seimbang. Kenapa saya bilang begitu? Ketika afektifnya bagus, tetapi di ranah keterampilannya banyak grogi yang anak kita ini. Gitu. Berarti area pengembangan Ibu antara pengetahuan dengan keterampilannya kurang efektif begitu Bu. Nah, sekarang menurut Bu Ezi apa ya penyebabnya kekurangan dari keterampilan yang ingin Bu capai tadi? Karena pengetahuan dan keterampilan ya tadi kan kurang tercapai begitu ya Bu ya, kurang efektif pencapaiannya. Nah, mungkin Bu Ezi mau mencapai 100% mungkin ya Bu. Nah, ternyata belum mencapai target. Nah, kalau boleh saya tahu nih ya Bu, menurut Bu Ezi kira-kira penyebabnya apa gitu? Kenapa pencapaian Ibu itu belum mencapai sesuai yang Ibu inginkan? Rasanya dalam PBM kemarin itu antara materi dengan media yang saya pakai itu mungkin kurang tepat mungkin. Itulah kesenjangan yang terjadi. Ternyata setelah selesainya PBM makanya tidak adanya keseimbangan antara keterampilan dengan efektifnya. Berarti di sini saya bisa menangkap dari jawaban Bu Ezi tadi, Bu Ezi kurang menggunakan media begitu ya. Jadi karena kurangnya media sehingga antara kognitif dengan keterampilan anak tadi tidak seimbang. Kurangnya di sini kurang pas gitu Bu. Tapi kalau medianya kemarin kan ada videonya, ada gambarnya. Iya. Itu mungkin kurang tepat. Iya. Jadi kurang. Makanya hasilnya agak memuaskan, belum 100%. Iya. Berarti kurang variatif dalam media gitu ya Bu. Iya. Oke. Nah terus gimana rencana Bu Ezi untuk pembelajaran berikutnya? Mungkin di kelas lain, di tempat Bu Ezi mengajar. Nah, gimana caranya Bu Ezi bisa menggunakan media pembelajaran yang Bu Ezi ini, yang Bu Ezi anggap kurang ini gitu? Gimana caranya Bu Ezi supaya lebih memaksimalkan media yang ada? Nah, ini kita cuma sering-sering aja ya Bu Ezi ya. Boleh. Kira-kira apa? Terima kasih Rencana kelas. Bu Ezi selanjutnya. Rencananya ini mungkin di kelas lain atau masih di kelas ini pada pertemuan berikutnya saya akan berusaha mencari metode dan media yang tepat gitu Bu. Kan sekarang kan lagi ada diklat nasional gitu kan melalui PMN. Jadi kita bisa mencontoh dan menambah pengetahuan mana medianya yang tepat dan mana pula metode yang pas untuk satu materi yang akan kita berikan pada anak-anak. Berarti rencana Bu Ezi ke depannya dengan mengikuti pembelajaran online, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, sehingga pengetahuan Bu Ezi tentang penggunaan media lebih mantap lagi begitu berarti ya Bu Ezi ya. Mudah-mudahan. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu Ezi, kapan rencananya rencana Bu Ezi ini mau dilakukan? Rencana saya nanti di bulan Ramadan Bu, insyaallah. Bisa terlaksana. Berarti di bulan Ramadan nanti kita ada kegiatan pembelajaran, Bu Ezi akan langsung mempraktekkan rancangan yang Bu Ezi kira-kira sekarang. Sembari memperbaiki di mana ketimpangan dan kekurangan yang saya lakukan kemarin. Berarti Bu Ezi akan langsung mencobakan aksinya di bulan Ramadan nanti Ya, karena sekarang karena kita udah di penghujung ya Bu Ezi ya. Oke, jadi di bulan Ramadan nanti saya bisa nih cerita-cerita lagi dengan Bu Ezi bagaimana aksi yang Bu Ezi lakukan. Boleh Bu. Alhamdulillah, berarti nanti mudah-mudahan aksi yang Bu Ezi ancang-ancang dari sekarang bisa terlaksana dengan baik di bulan puasa nanti. Ya, amin.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Bu Ezi dengan percakapan hari ini ada perbaikan kita untuk kedepannya ya Bu Ezi. Mohon juga supportnya Bu Asia. Maklum lah, ilmunya masih banyak kurang gitu. Kita sama-sama memperbaiki diri ya Bu Ezi, sama-sama belajar. Ya, terima kasih Bu. Ini kami sudah selesai melakukan percakapan pasca observasi yang menggunakan prinsip coaching dengan Ibu Ezi. Nah selanjutnya saya meminta tanggapan ataupun umpan balik lah dari Ibu untuk percakapan saya dengan Bu Ezi tadi. Ya baik ya, bagus sekali ya percakapan antara Bu Asmi dengan Bu Fauzi. Karena saya melihat tadi sudah menyatakan tujuan, kemudian juga sudah menggali apa kelemahan kemarin dan juga sudah mencari apa solusi dari kelemahan yang ditemui oleh Bu Ezi ketika Bu Asmi melakukan pemantauan di kelas ya. Dan juga sudah membuat kesepakatan apa yang langkah yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan, kemudian saling berkolaborasi lagi gitu. Rasanya semua yang menjadi harapan dari pembicaraan coaching kita pada hari ini itu sudah tercapai dengan sangat baik gitu. Jadi kalau untuk masalah perbaikan, rasanya tidak ada yang perlu diperbaikan, hanya saja perlu memaksimalkan lagi ya kemampuan untuk menggali potensi dari coaching kita gitu. Tentu kita dari waktu ke waktu akan meningkatkan kualitas dari coaching kita itu sendiri gitu. Jadi itu refleksi yang terlihat ya, yang bisa disampaikan kepada Bu Asmi dan Bu Ezi juga ya terkait dengan pembicaraan kita hari ini. Jadi kalau kita lihat di sini menurut Bu Asmi itu bagaimana itu? Kira-kira sampai belum kesimpulannya gitu ya? Kalau alur ceritanya saya rasa Bu udah tercapai, cuman mungkin karena kita baru tahap pelatihan, jadi galian dari permasalahan ini belum maksimal gitu Pak. Jadi rencana kedepannya mungkin lebih sering melakukan percakapan coaching dengan teman, atau mungkin lebih meminta permasalahan teman-teman mungkin supaya kita bisa melaksanakan percakapan coaching ini Bu. Kapan akan dilakukan itu Bu Asmi? Mungkin sesegeranya lah ya Bu. Setiap ada kesempatan kalau ada teman menemui masalah nanti kita akan berusaha untuk melakukan coaching ini Bu. Menggali potensi-potensi yang ada pada diri coaching sehingga dia mau bercerita kepada kita dan dia bisa menyelesaikan persoalannya sendiri dan gitu. Jadi baik, itu saja mungkin ya Bu Asmi, rasanya apa yang menjadi tujuan percakapan kita hari ini sudah tercapai itu ya. Bu Asmi juga akan mempertajam kemampuan coachingnya gitu ya. Dan juga untuk Bu Ezi ini kan juga menjadi pembelajaran. Walaupun sekarang menjadi coach ya, suatu saat juga akan menjadi coachnya. Amin. Terima kasih Bu. Jadi coach bukan hanya walaupun kita tidak ikut program guru penggerak misalnya, tetapi dari pembelajaran dengan Bu Asmi itu kan kita juga bisa nanti belajar banyak mendapat ilmunya. Itu sudah mungkin ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih ya ilmunya. Sama-sama.